Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak sekalian? Sehat? Puasa? Alhamdulillah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, sehat lahirnya, sehat batinnya, sehat fisiknya, sehat akal dan hati kita. Amin Allahumma amin. Anakku sekalian, masih berjumpa kembali untuk sesi yang kedua dengan Pak Ali. Bagaimana tentang cara kita berwudu. Jadi materi kita saat ini adalah cara kita berwudu. Kalau yang kemarin atau yang tadi kita sudah sampaikan cara kita mensucikan diri kita setelah buang air kecil atau buang air besar. Maka saat ini materi kita adalah tata cara berwudu. Anak sekalian, sebelum nanti Pak Ali akan praktek cara kita berwudu, ada yang perlu diperhatikan dulu di dalam berwudu. Yang pertama, ada sunnah wudu, ada rukun wudu. Sunnah wudu diantaranya adalah membaca basmalah, kemudian membasuh tangan, ya. Setelah membasuh tangan, kemudian menghirup air atau mengusap air di dalam hidung kita, membersihkan hidung dengan menggunakan air. Setelah itu berkumur-kumur. Setelah berkumur-kumur, kemudian sunnah wudhu diantaranya juga adalah membasuhnya 3 kali. Sebenarnya wudhu itu 1 kali sudah cukup. Jadi misalkan membasuh tangan kanan 1 kali sudah cukup. Namun sunnahnya adalah selama atau sebanyak 3 kali. Setelah itu doa setelah kita melaksanakan wudhu. Nah, anak sekalian, ternyata mengusap telinga itu adalah hukumnya sunnah. Namun walaupun sunnah, mengusap telinga ini juga penting untuk kita lakukan. Jadi di antara rangkaian wudhu itu, mengusap telinga itu juga jangan sampai kita tinggalkan. Nah, sekarang yang rukun. Bagaimana dengan yang rukun? Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat terlebih dahulu. Niat itu bisa sebelum membasuh wajah atau bersamaan dengan membasuh wajah. Itu niat. Yang kedua, setelah niat adalah membasuh wajah. Yang namanya wajah anak-anak, ini saya buka topik saya taruh ya, mohon maaf. Nah, yang namanya wajah itu adalah muka yang kelihatan ini. Jadi mulai dari tempat tumbuhnya rambut kita, nah sampai ke anil-anil telinga ini, kemudian sampai ke ujung dagu. Ini namanya adalah wajah. Kelihatan ya, nah ini namanya wajah. Nah, berarti membasuh wajah itu seluruh muka kita yang kelihatan, dari tempat tumbuhnya rambut ini, kemudian telinga depan atau depan telinga sampai kepada ujung dagu, ini adalah harus terbasuh semuanya. Namanya wajah. Yang ketiga setelah wajah adalah membasuh tangan, kanan kemudian kiri. Membasuh tangan itu sebenarnya bukan sampai kepada pergelangan, tetapi mulai dari ujung jari sampai kepada siku-siku kita. Nah, untuk kehati-hatian kita, maka lebih bagus bukan hanya siku tapi di atasnya siku. Untuk kehati-hatian kita, setelah siku atau setelah membasuh tangan, baru kemudian membasuh sebagian kulit kepala. Saya ulang, membasuh sebagian kulit kepala, bukan rambutnya, tapi kulit kepalanya. Jadi niatan kita adalah membasuh kulit kepala kita, mengenai kulit kepala kita. Setelah itu rukun selanjutnya adalah membasuh kaki, kaki kanan, kaki kiri, mulai dari ujung jari sampai kepada mata kaki kita, bukan lutut tetapi mata kaki. Oleh karenanya lebih bagus kalau membasuh kaki itu di atasnya mata kaki. Mengapa? Untuk kehati-hatian kita, daripada nanti tidak sampai kepada mata kaki. Yang terakhir, rukun wudhu adalah tertib. Tertib apa artinya tertib? Tertib itu berurutan.
mulai dari niat, lantas membasuh wajah, lantas membasuh tangan, setelah tangan baru kemudian membasuh sebagian kulit kepala, kemudian membasuh kaki. Ini tertib. Tidak bisa kemudian wudhu itu rukunnya saling berlompatan. Jadi harus tertib, berurutan satu sama lain, harus dilakukan dengan cara yang teratur. Itu wudhu. Nah, anak-anak sekalian, sekarang Pak Li akan praktek cara berwudhu. Ya, anak-anak sekalian, sekarang Pak Ali akan praktek cara kita berwudu. Yang pertama, sebelum kita wudu, kalau pakai celana dicincing, ya, agak tinggi. Nah, supaya air wudu itu tidak menyiprat atau tidak sampai kembali mengenai badan kita. Iya, kalau airnya ada di bawah itu bersih. Kalau ada najisnya, maka badan kita juga akan terkena najis. Itu alasan mengapa seringkali kalau di Al-Karim mungkin Pak sering mengingatkan, ayo jangan lupa dicincing celananya, jangan lupa dinaikkan celananya. Ini untuk antisipasi supaya tidak ada air yang kembali di dalam badan atau di dalam celana kita, gitu ya. Nah, anggaplah ini adalah keran air. Bisa kita menggunakan keran air yang mengalir atau bisa dengan wadah. Kalau wadah bisa kita ambil menggunakan gayung misalnya, atau menggunakan ciduk, bahasa Jawanya ciduk gitu ya. Pokoknya menggunakan itulah bisa. Ini paling mencontohkan dengan cara keran di depan kita. Ini ada keran. Lantas sebelum kita niat, lebih bagus kita mengerjakan sunnahnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Habis membasuh tangannya, jangan lupa. Ini sebenarnya juga untuk menghindari corona, bisa loh anak-anak. Sebenarnya Islam sudah mengajarkan kebersihan di sini, tetapi sunnah ini seringkali diabaikan. Nah, tangannya dibasuh dulu, disela-selai dulu. Nah, oke. Ini untuk membersihkan semuanya. Oke ya, sama seperti cara kita cuci tangan untuk mengantisipasi COVID-19. Ini juga hampir sama. Setelah tangan selesai, kemudian kita membersihkan hidung kita. Lubang hidungnya. Bisa seperti ini, bisa juga kemudian kita menghirup air. Lantas dibuang. Sama. Tinggal pilih yang mana. Setelah selesai, baru kemudian kita kumur-kumur. Buang sebelah kiri diusahakan. Tidak pun juga tidak apa-apa. 3 kali ya, setelah kumur-kumur selesai, sudah tadi mendahulukan yang kanan daripada yang kiri sunnahnya. Setelah itu kita niat, nawaitul wudu alirafil hadasil ashori lillahi ta'ala. Niat itu lebih bagus ketika dalam keadaan membasuh wajah. Jadi niat itu boleh diucapkan, boleh tidak diucapkan. Kalau misalkan lebih mudahnya, Pak Li contohkan niat sebelum membasuh wajah, lebih mudahnya. Nawaitul wudu alirafil hadasil ashori fardholillahi ta'ala. Basuh wajah. Sekali buang, ambil lagi, buang lagi, ambil lagi, nah, buang lagi. Untuk jari jempol ini adalah bagian penyisiran dia, bagian akhir. Coba dilihat, wajah, jari jempol ada di sini. Tidak usah diusuk-usuk, wah, tidak boleh, karena sama halnya airnya mustakmal. Air yang sudah dipakai di sini mengalir ke sini akhirnya, karena diusuk-usuk. Jadi cukup kemudian kita sekali saja. Buang, lagi ambil. 3 kali. Oke ya teman-teman, sudah. Selanjutnya adalah basuh tangan. Ini sebelumnya kita cincin dulu. Jadi Pak Ai lupa. Nah, oke ya, sekarang tangan. Airnya kita usahakan berada di atas siku. Tangan sebelahnya sudah bersih, sudah merata sebelah kiri. Nah, kalau pengen 3 kali, karena sunnahnya 3 kali, kanan diulangi lagi, kiri, kanan, kiri. Oke. Setelah itu baru kemudian kita membasuh atau mengusap sebagian kulit
kepala. Nah, Pak Ali, bagaimana kalau misalkan langsung seluruh kulit kepalanya boleh tidak? Boleh. Tetapi otomatis nanti akan basah semuanya. Setelah basah semuanya, maka air itu akan menetes di dalam pakaian kita. Jadi cukup mewakili saja, yaitu sebagian kulit kepala saja. Nah, ini kalau sebagian kulit kepala. Nah, kalau semuanya berarti seperti ini. Ambil lagi air. Oke, setelah itu baru kemudian telinga. Ini sunnah sebenarnya. Telinga caranya ini memutar. Jadi tangan yang jempol itu berada di luar telinga, jari telunjuk berada di dalam telinga. Contohnya seperti ini. Coba dilihat. Ya. Nah. Oke, bisa dipahami, saya ulang. Ini jari jempol berada di luar telinga, diputar. Nah, sekali putaran. Jangan diosok-osok, tidak boleh. Jadi cukup, lihat lagi, putar, selesai. Yang kiri juga demikian. Jari jempol berada di luar, jari telunjuk di dalam telinga. Oke, ini ya contohnya. Nah, semuanya dapat. Jari telunjuk ini bagian membersihkan di dalam telinganya, memutar di dalam telinga. Jari jempolnya memutar bagian luar telinganya. Oke, kalau sudah 3 kali, baru kemudian kakinya diangkat lebih bagus. Angkat seperti ini. Juga untuk menyela-nyelai antara jari-jari ini. Ya, gantian kiai. Cukup 1 kali kah Pak Ali? Boleh 1 kali, boleh juga 3 kali. Memang sunnahnya adalah 3 kali. Setelah selesai kaki, baru kemudian kita berdoa menggunakan doa setelah wudhu. Setelah itu kita selesai, kita sudah bersih, maka kita sudah bisa melaksanakan sholat. Kita juga bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Anak-anak, itu adalah cara bagaimana kita berwudhu. Mulai sekarang, cara wudhu yang salah segera betulkan. Cara wudhu kita yang kurang benar segera benahi. Karena cara berwudhu adalah langkah awal untuk kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau setelah wudhu kita bisa melaksanakan sholat untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bentar, kalau dudukan dulu. Bentar ya. Nah, itu tadi materi tentang cara kita berwudu atau menghilangkan hadas kecil. Hadas itu ada 2, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil, cara mensucikannya, cara membersihkannya dengan berwudu sudah cukup. Namun kalau hadas besar, cara mensucikannya adalah dengan cara mandi besar. Nanti mandi besar materinya adalah Ustaz Faris, insya Allah akan dijelaskan untuk siswa-siswi kelas atas atau kelas 4, 5, dan 6. Demikian, semoga bermanfaat. Sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.